Baik, pada sesi pembuka kali ini, kami panggil Direktur PKMK FKUGM, Dr. Yodi Mahendra Data, MSc PhD untuk menyampaikan pengantarnya dan pembukanya. Yang kami hormati Dekan beserta Wakil Dekan Fakultas Kedokteran UGM, yang kami hormati Ketua dan anggota Board, para tamu undangan, Direktur Rumah Sakit Umum Sarjito, para narasumber, dan yang kami cintai segenap keluarga besar PKMK. Seperti yang tadi sudah disampaikan, Februari ini PKMK genap 17 tahun, Sweet 17 tadi istilahnya Mas Wisnu. Memang usia yang cukup istimewa kalau untuk manusia ya, karena dianggap sudah lebih dewasa, diharapkan lebih bertanggung jawab, sudah tidak mencela-mencela lagi dan sebagainya, lebih jelas arahnya dan seterusnya. Nah, tapi karena ini sebagai lembaga penelitian tentunya kita tidak memperingatinya dengan potong kue dan sebagainya, namun dengan diskusi-diskusi yang harapan kita lebih memantapkan langkah kita dalam berkontribusi dalam mengatasi masalah-masalah kesehatan yang dihadapi bangsa ini. Sehingga pada hari ini, dalam satu hari penuh, kita merancang berbagai diskusi, baik yang sifatnya internal maupun yang sifatnya terbuka. Yang separuh pertama sifatnya terbuka, kita akan awali dengan membahas bagaimana kinerja PKMK di tahun 2014 dan bagaimana rencana untuk 2015. Dan di sini nanti kita sangat mengharapkan banyak urun rembuk dari Bapak Ibu di sini, terutama para mitra-mitra kami dari rumah sakit, dari Dinas Kesehatan, untuk dapat lebih mempertajam lagi rencana kerja kita di tahun 2015 ini. Kemudian setelah sesi pembahasan kinerja, kita akan masuk pada panel atau talk show untuk Outlook. Ya. Di sini kepentingannya adalah tentunya rencana kerja kita dasarkan pada foresight, pada Outlook kita, perkembangan tahun 2015 ini seperti apa. Dan di sini kita akan bersama-sama mencoba mempertajam Outlook kita dengan menghadirkan beberapa narasumber-narasumber yang telah kita datangkan, dan alhamdulillah telah bersama kita. Di sini ada Pak Asep dari Semeru. Terima kasih banyak Pak Asep atas kehadirannya dalam pertemuan tahunan kita ini. Semeru ini dengan PKMK sama-sama institusi yang didukung oleh KSI. Tapi kelasnya beda, kalau kita mungkin kelas 1 SD, Semeru kelas 6 SD begitu ya Pak Asep ya. Dulu pas pertemuan dengan Bappenas itu dibuka dengan sangat jelas, kalau menurut Bappenas pokoknya kita inginnya itu lebih banyak lagi Semeru di Indonesia ini. Jadi memang Semeru ini salah satu benchmark kita untuk institusi terkait dengan penelitian kebijakan, ya, sehingga kita bisa banyak belajar dari Semeru ini yang nanti kita bisa harapkan dari diskusi untuk Outlook. Kemudian di sini juga ada Pak Ahmad dari Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan. Terima kasih banyak Pak Ahmad sudah hadir bersama kita. Tadi pagi kita sempat ngobrol-ngobrol, kita sempat khawatir Pak Ahmad tidak bisa hadir karena kemarin banjir besar di Jakarta. Saya juga kemarin terpaksa evakuasi karena tadinya ada rapat di WHO, tapi baru 1-2 jam staf datang masuk, Pak kita harus evakuasi kantor. Saya pikir ada apa harus evakuasi kantor. Ternyata airnya meningkat, terus diminta untuk mengosongkan kantor WHO, ya sudah saya langsung ke bandara untuk ininya, supaya bisa hadir di sini bersama Bapak Ibu. Dan masih nanti kita harapkan hadir juga dari BPJS Kesehatan, ada Dr. Doni, belum hadir ya bersama kita, tapi juga salah satu mitra kita selama ini di BPJS. Terus nanti juga ada dari Ketua Board PKMK, Prof. Laksono, yang akan mewakili PKMK dalam sharing Outlook-nya. Satu narasumber di sini nampaknya tidak bisa hadir, berhalangan hadir, Dirjen Gizi KIA, karena info terakhir ada pembahasan dengan Komisi 9 DPR untuk masalah budget, untuk masalah penganggaran, sehingga tidak bisa hadir bersama kita. Nah itu sesi untuk Outlook. Kemudian setelah sesi Outlook kita selesaikan, kita masuk pada sesi break makan siang dan kemudian berlanjut pada sesi yang sifatnya internal. Untuk internal ini ada 2 hal yang kita bahas. Pertama, kita akan mereview Renstra PKMK. Dan ini penting karena setelah sekian tahun Renstra itu kita kembangkan, terjadi banyak perubahan-perubahan dalam lingkungan eksternal kita yang cukup besar. Sehingga mau tidak mau kita harus menyesuaikan Renstra kita supaya lebih sesuai dengan kondisi real yang ada sekarang dan perkembangan ke depan. Yang nanti akan difasilitasi oleh Bu Putu
Putu pakar Renstra, sudah banyak membuat Renstra rumah sakit ya Bu Putu selama ini, jadi kita manfaatkan membuat Renstra PKMK. Kemudian setelah membahas Renstra PKMK, kita akan membahas persiapan untuk resertifikasi ISO, ya, karena ISO PKMK masa berlakunya adalah sampai tahun ini, sehingga nanti pada bulan Maret kita sudah harus resertifikasi lagi dan cukup banyak hal yang harus kita persiapkan. Nanti akan dipandu oleh Dr. Hanefi Jasri untuk ininya. Dan sehingga lengkaplah sudah rangkaian berbagai diskusi yang akan kita lalui dalam 1 hari ini. Nah, demikian Bapak Ibu kurang lebih sedikit preview dari keseluruhan rangkaian diskusi yang akan kita lakukan pada hari ini, ya. Dengan harapan ini semua akan semakin memantapkan langkah PKMK ke depan di tahun 2015 ini dalam tadi turut berkontribusi mengatasi masalah-masalah kesehatan bangsa. Nah, supaya diskusi ini semua nantinya berjalan dengan lancar, dengan baik, mari kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Yodi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Sarjito, yang saya hormati Direktur Semeru Research Institute Jakarta, Pak Asip Suryahadi, Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Dr. Ahmad Yuryanto, para tamu undangan, narasumber, dan keluarga besar Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan. Dalam sambutan ini ada 2 hal saja yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah mewakili Bapak Dekan, kami ingin menyampaikan bahwa kami bangga dengan apa yang sudah dicapai oleh PKMK sejauh ini. Jadi itu saya kira yang dimaksud dengan Sweet 17. Tapi tentunya ke depan kami juga berharap agar sweetnya ini bisa diulang berkali-kali gitu. Jadi kalau Sweet 17 hanya 1 kali ya. Tapi ini mudah-mudahan ada Sweet 17 terus Sweet nggak tahu nih 25 gitu atau sweet ya, atau malah setiap tahun ini sweet terus gitu ya. Ya, Ibu dan Bapak sekalian, kalau kita melihat pada apa yang sudah dicapai oleh Fakultas Kedokteran UGM, dari data yang kami peroleh di UGM, jadi tahun 2014 itu jumlah penelitian yang dilakukan di FKUGM ini adalah yang tertinggi di antara semua fakultas yang ada di UGM. Dan tentunya ini tidak lepas dari apa yang dicapai oleh Ibu dan Bapak sekalian. Apalagi kalau melihat pada nominal dana ya. Nominal dana yang dicapai oleh FK untuk penelitian itu total sekitar 44 M. Dan 50%-nya saya kira berasal dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan. Jadi tepuk tangan untuk Ibu dan Bapak sekalian. Nah, tentunya capaian-capaian ini juga kita berharap tidak hanya berhenti pada perolehan dana dan juga jumlah penelitian. Oleh karena kalau melihat visi ke depan, baik itu visinya PKMK maupun visinya FK, maka penelitian ini diharapkan masih menghasilkan hasil akhir gitu. Nah, hasil akhir yang selalu menjadi ukuran kalau di antara di ranking perguruan tinggi itu adalah jumlah publikasi internasional. Nah, ini saya kira kita juga sulit menghindar dari ini. Jadi ini mungkin ke depan perlu dirancang bersama bagaimana agar dana yang cukup besar yang dikelola oleh PKMK ini bisa secara bertahap kita terjemahkan pula di dalam produk-produk, baik itu berupa publikasi di jurnal ataukah ini policy brief, bahkan tidak tertutup kemungkinan untuk paten ya, yang bisa kita hasilkan bersama. Nah, kemudian yang kedua, Ibu dan Bapak, untuk tahun 2015 secara
garis besar ada dua hal yang ingin diinisiasi oleh Fakultas Kedokteran secara lebih rinci. Yang pertama adalah persoalan research integrity. Nah, di PKMK saya memahami bahwa yang dilakukan tidak hanya riset ya, karena ada konsultasi, ada pelatihan, dan banyak bentuk kegiatan lainnya. Tetapi saya yakin penelitian ini juga tetap menjadi core misi dari PKMK. Nah, sehingga tahun ini dan tahun-tahun ke depan ini kita mulai untuk memperkuat fondasi kita bersama dalam hal satu, research integrity, jadi integritas riset. Yang kedua adalah pengembangan manajer riset. Yang saya kira di PKMK ini sebetulnya banyak sudah kalau pakai nomenklatur SDM ya, staf kependidikan yang sebetulnya fungsinya adalah sebagai manajer riset. Nah, ini saya kira perlu ditularkan ke pusat-pusat kajian yang lain, dan mungkin juga kita bersama-sama perlu membangun kredibilitas dari profesi manajer riset, karena saya kira penelitian yang kuat ini tidak mungkin bisa kita lakukan dengan baik tanpa dukungan yang kuat pula dari para manajer riset. Jadi untuk pembukaan saya kira dua hal ini yang ingin kami sampaikan, dan mungkin nanti dalam tanggapan ini bisa lebih rinci kami sampaikan pada Ibu dan Bapak sekalian. Dan terakhir saya kira dari tahun ke tahun event acara pertemuan PKMK ini selalu saya tunggu-tunggu, karena saya yakin ada banyak good practices ya, yang ini bisa kita pelajari bersama dan tentunya untuk pengembangan institusi kita bersama. Jadi mudah-mudahan nanti acara hari ini bisa berlangsung produktif, dan untuk itu mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Uut atas pembukaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam sesi ini kita akan mengawali dengan mencoba melihat bagaimana kinerja PKMK di tahun 2014. Nah, pertanyaan yang mendasar di sini sebenarnya yang kita ingin menjawab sebenarnya seperti apa sih kinerja PKMK kalau dibandingkan dengan institusi-institusi yang serupa. Ini belum pernah kita lakukan. Beberapa minggu yang lalu kebetulan kami menghadiri launching sebuah laporan tahunan, namun bukan laporan tahunan sebuah pusat penelitian, namun laporan tahunan yang mensurvei kinerja institusi-institusi penelitian kebijakan. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat laporannya. Judulnya adalah 2014 Global Go-To Think Tank. Ini dikeluarkan oleh University of Pennsylvania setiap tahun selama 7 tahun terakhir. Dan ini mereka mensurvei sekitar 6.500 institusi penelitian kebijakan yang ada di dunia. Cakupannya sangat luas, termasuk di Indonesia, dari segi ranah, termasuk juga institusi penelitian kebijakan kesehatan. Dan praktisnya adalah kalau tadi Bu Ut menyebutkan ada ranking universitas, ini adalah ranking untuk institusi penelitian kebijakan. Nah, pertanyaannya adalah PKMK ranking berapa? Ada yang tahu? Ada yang mau menebak? Tergantung. Ini di dunia. Kalau ada yang bisa menebak berhadiah makan gratis selama setahun di Jawa Tea House ya Pak Laksono ya. Sponsornya PKMK. Tapi kalau lebih dari 1 menit sudah nggak fair karena mesti sudah di googling. Oke, jadi jawabannya akan kita simpan di akhir biar agak penasaran sedikit. Nanti akan kita diskusikan bagaimana kinerja PKMK kalau kita refleksikan dibandingkan dengan institusi-institusi yang ada di dunia ini. Kita juga mengenarai bahwa tanpa upaya pengawalan, JKN ini bisa beresiko juga untuk mempertajam kesenjangan sosial antar daerah-daerah yang ada di Indonesia.
Sehingga tahun 2014 kita melakukan penelitian monitoring JKN di 10 provinsi, bekerjasama dengan 10 perguruan tinggi, di mana dalam hasilnya kita melihat bahwa memang ada kesenjangan yang cukup lebar dari segi SDM, infrastruktur, dan sebagainya, dan bahwa apabila dibiarkan sedemikian rupa, maka kemungkinan besar target universal health coverage itu tidak akan tercapai di tahun 2019. Dan kita juga berdasarkan hasil penelitian ini merumuskan berbagai skenario untuk kebijakan JKN ke depan. Dan berbagai rekomendasi yang sudah kita rumuskan, kita kemas dalam bentuk policy brief seperti yang Bapak Ibu lihat di depan ini. Kegiatan ini didukung oleh para peneliti di Divisi Kebijakan Kesehatan Publik yang dikoordinasi oleh Dr. Tiara. Nah, masih dalam konteks JKN, kita juga menengarai bahwa kesenjangan-kesenjangan tadi bisa semakin diperparah dengan adanya potensi masalah fraud dalam pelayanan kesehatan. Ya. Untuk itu PKMK pada tahun 2014 bekerjasama dengan BPJS mengembangkan program pelatihan berbasis blended learning. Jadi kita mengembangkan program pelatihan blended learning untuk pencegahan dan pengurangan fraud pelayanan kesehatan dalam jaminan kesehatan nasional bagi para pimpinan dan staf di kantor cabang BPJS. Program yang diikuti sekitar 143 peserta ini menghasilkan plan of actions yang berbentuk action research yang sudah dipresentasikan di depan BPJS Pusat. Sehingga secara praktis program ini secara cepat dan masif berhasil menyebarluaskan konsep untuk pencegahan, deteksi, dan penindakan fraud dalam pelayanan kesehatan. Kegiatan ini didukung oleh para peneliti di Divisi Manajemen Mutu yang dipimpin oleh Dr. Hanefi Jasri. Selain isu JKN, di tahun 2014 kita juga masih mengawal isu-isu terkait dengan MDG. Terutama di sini terkait dengan isu angka kematian ibu, angka kematian bayi. Di sini misalnya terutama upaya-upaya yang terjadi di NTT. Kita mengawal, kita ikut mengamati pelaksanaan perbaikan-perbaikan program yang dilakukan oleh berbagai rumah sakit mitra di NTT untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Di situ kita mencoba mengidentifikasi kendala-kendala pelaksanaannya dan memberi rekomendasi untuk perbaikan-perbaikannya. Kegiatan ini didukung oleh para peneliti dari Divisi Manajemen Rumah Sakit yang dikoordinasi oleh Ibu Putu. Nah, selain JKN, MDG, manajemen bencana juga masih menjadi isu yang penting di tahun 2014. Apalagi momennya adalah waktu itu kita juga memperingati 10 tahun tsunami Aceh. Ya. Sehingga pada momentum tersebut, bulan Desember, PKMK menyelenggarakan seminar internasional 10 tahun tsunami Aceh, pembelajaran dan strategi untuk manajemen bencana di sektor kesehatan. Dan sekaligus juga kita melakukan relaunching buku Aceh yang merangkum pembelajaran Aceh dalam bentuk e-book dengan harapan semakin memperkuat pengembangan keilmuan manajemen bencana di Indonesia. Kegiatan ini didukung oleh para peneliti di Divisi Manajemen Bencana yang dipimpin oleh Dr. Bella Dona. Nah, selain berbagai kegiatan tadi, di tahun 2014 PKMK juga semakin gencar untuk mengembangkan program knowledge dissemination, diseminasi pengetahuan dengan menyelenggarakan berbagai program blended learning dan mengelola berbagai website. Di tahun 2014 kita mengelola 27 website. Dan yang menarik di tahun 2014 ada sedikit pergeseran tren bahwa kalau dalam tahun-tahun sebelumnya website kita yang paling populer Kebijakan Kesehatan Indonesia. Namun pada tahun 2014 ada pergeseran, website yang di depan ini ternyata yang lebih populer. Kalau dilihat dari kunjungan website, ya, kita lihat bahwa per Mei 2014 website Mutu ini menyalip dari Kebijakan Kesehatan Indonesia. Per September 20.000 kunjungan per bulan. Mari kita beri aplaus untuk Dr. Hanefi sebagai pengelola website Mutu. Nah, namun kita tentunya juga menyadari bahwa kualitas website tidak hanya berdasarkan frekuensi kunjungan. Masih banyak parameter-parameter lain yang perlu kita cermati untuk melihat seberapa bagus sih website kita ini. Misalnya kalau kita lihat bounce rate.
seberapa banyak pengunjung website kita yang datang terus mental. Ternyata cukup banyak. Di sini kalau kita lihat, semua website kita bounce rate-nya di atas 60%. Bahkan sebagian besar sekitar 80%. Padahal kalau yang baik itu kalau tidak salah di bawah 40% ya Mas Mustafa ya. Yang excellent itu di bawah 20%. Artinya tingkat mentalnya ini masih sangat tinggi sekali. Dari segi durasi sesi juga rata-rata masih sekitar 1 menit saja untuk lama kunjungan dalam website kita, sehingga praktis lebih banyak yang mungkin hanya scanning terus kemudian sudah pergi gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan utama bagi PKMK ke depan dalam pengelolaan website, bagaimana kita memperbaiki kontennya, kemasan-kemasannya sehingga bounce rate-nya lebih rendah dan durasi kunjungan sesinya juga lebih panjang dengan menunjukkan bahwa kualitasnya memang lebih baik. Ini PR kita bersama. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan lain yang kita lakukan. Total ada 13 penelitian, 23 konsultasi dan pendampingan, 18 pelatihan, seminar, konferensi, 4 publikasi internasional, tadi seperti yang diharapkan oleh Prof. Uud. Kemudian ada 2 kegiatan pengabdian masyarakat dan ada 10 lain-lain. Nah, di balik ini ada pencapaian keuangan, pencapaian finansial yang tadi disebutkan juga oleh Prof. Uud. RKAT kita pada tahun 2014 adalah 26M, ini tertinggi di antara pusat kajian yang ada di FK, bahkan mungkin lebih tinggi dari sebagian besar pusat studi dan universitas sekalipun. Ya. Dan yang cukup menggembirakan lagi juga kalau kita lihat dari performance dari segi serapan, ya, meskipun tidak 100%, tapi mencapai di atas 75% dan ini juga tertinggi di antara semua pusat studi yang ada di lingkungan FK UGM, sehingga menunjukkan manajemennya juga relatif baik. Namun dengan sedikit catatan, kalau kita lihat dari segi serapan, ada satu item di situ yang Bapak bisa melihat serapannya sangat rendah, yaitu capacity building. Jadi kalau kita lihat justru untuk hal yang sifatnya internal, nampaknya kita agak lemah untuk penyerapannya. Ya, kita kelihatan sekali bahwa memang untuk sifatnya eksternal di mana kita harus deliver untuk klien kita sangat bagus. Namun itu dengan sedikit mengesampingkan kegiatan-kegiatan sifatnya investasi untuk capacity building, sehingga penyerapan kita untuk capacity building ini cukup rendah. Dan ini yang menjadi catatan kita untuk kita cermati ke depan di tahun 2015, karena capacity building ini sangat penting untuk tumbuh kembangnya PKMK ke depan. Nah, terlepas dari berbagai catatan ini, kita bisa melihat bahwa secara umum kita bisa menyebutkan bahwa kinerja PKMK di tahun 2014 cukup tinggi dan ini merupakan hasil kerja keras seluruh keluarga besar PKMK bersama para mitra, termasuk di sini para asisten yang terjun di lapangan secara langsung di garis depan, para konsultan yang minggu malam lembur bikin presentasi untuk laporan, para manajer yang berada di kantor lembur untuk memastikan kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Tapi yang istimewa lagi adalah pencapaian-pencapaian ini tercapai pada saat selama 6 bulan direkturnya itu absen. Saya bolos selama 6 bulan, tapi ini tetap berjalan dan tercapai dengan baik. Nah, ini tentunya tidak lepas dari kontribusi PLT yang sangat handal, Ibu Putu. Kita beri aplaus untuk Bu Putu. Terima kasih banyak Bu Putu yang telah bersedia menduduki kursi panas dan menjalankan tugas dengan sangat baik sehingga kita mendapatkan pencapaian yang sangat baik juga di tahun 2014 ini. Nah, ini tadi adalah sedikit overview mengenai pencapaian PKMK di tahun 2014. Nah, sekarang bagaimana dengan rencana ke depan di tahun 2015? Kegiatan-kegiatan pengembangan di tahun 2015 kita dasarkan pada foresight, pada outlook kita, outlook kebijakan dan manajemen kesehatan 2015. Jadi di penghujung tahun 2014 yang lalu, para peneliti, para asisten berkumpul untuk mereview apa saja sih perkembangan di tahun 2014 yang perlu kita cermati, dan untuk meneropong ke depan apa saja perkembangan-perkembangan yang perlu kita antisipasi di tahun 2015. Nah, berdasarkan exercise tersebut kita mengidentifikasi setidaknya ada 7 isu besar yang akan kita garap di tahun 2015 ini.
sebagian besar meneruskan dari apa yang sudah kita kerjakan di tahun 2014 karena isu tersebut bersifat jangka panjang. Misalnya isu pemerataan kesehatan antar daerah itu masih menjadi isu besar yang akan kita garap. Isu mengenai pembiayaan kesehatan, mutu pelayanan kesehatan di era JKN masih menjadi isu besar. Pertumbuhan dan persaingan rumah sakit, peran, fungsi, dan kepemimpinan dinas kesehatan, upaya promotif preventif menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, dan penguatan sektor kesehatan menuju daerah tangguh bencana. Nah, saya tidak akan mengupas ini secara detail karena ini akan kita kupas dan pertajam dalam sesi talk show bersama panel kita setelah coffee break ya. Tapi sekali memberikan overview, ini adalah isu-isu besarnya. Dan untuk masing-masing isu ini, untuk masing-masing tantangan ini, kita sudah menyiapkan berbagai kegiatan-kegiatan khusus untuk menjawab tantangan-tantangan ini. Untuk konteks pembiayaan kesehatan dan ketidakadilan antar daerah, kita masih akan melanjutkan monitoring JKN yang independen, akan kita perluas lagi. Di tahun 2015 akan kita kembangkan menjadi 34 provinsi, tadinya hanya 10 provinsi, dan masih bekerjasama dengan 10 perguruan tinggi yang sebelumnya bekerjasama dengan kita. Dan kita akan lebih mendalami lagi secara khusus pemanfaatan dana kapitasi, non-kapitasi, klaim inasi biji, dan potensi dana sisa. Ini akan dikembangkan oleh para peneliti di Divisi Kebijakan Kesehatan Publik. Kemudian dalam konteks untuk mutu pelayanan kesehatan di era JKN, banyak kegiatan yang akan kita kembangkan, salah satunya para peneliti di Divisi Manajemen Mutu akan mendampingi Kabupaten Mimika dalam mengembangkan sistem rujukan antar dokter memberikan layanan primer dengan tingkat lanjut rumah sakit dengan meningkatkan kompetensi dokter. Nah, kegiatannya di sini termasuk audit mutu rujukan, pengembangan manual rujukan dan kesehatan, pengembangan sistem manajemen mutu, dan sebagainya. Kemudian untuk konteks persaingan rumah sakit, Divisi Manajemen Rumah Sakit salah satunya akan mengembangkan sistem manajemen layanan klinis dan keuangan di rumah sakit supaya bisa lebih siap untuk menangani penyakit-penyakit kronis dengan baik. Dalam hal ini entry point-nya adalah tuberkulosis, ya, penyakit infeksi namun sifatnya kronis. Kegiatan ini akan dikembangkan di 3 rumah sakit, di Rumah Sakit Sarjito salah satunya, kemudian di Bethesda, dan juga di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Dan kegiatan ini bekerjasama dengan kegiatan Otsuka SA di Geneva. Untuk isu penguatan sektor kesehatan menuju daerah tangguh bencana, Divisi Manajemen Bencana rencana akan meneliti kesiapsiagaan rumah sakit di 11 kabupaten rawan bencana. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status kesiapsiagaan rumah sakit di daerah rawan bencana, untuk menganalisis kendala yang dihadapi untuk menerapkan kesiapsiagaan rumah sakit, memberikan rekomendasi kebijakan terkait rencana kesiapsiagaan, dan masih banyak lagi kegiatan yang direncanakan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Nah, namun mungkin pertanyaan pentingnya di sini adalah bagaimana kinerja atau proyeksi atau harapan kinerja PKMK yang kita harapkan di tahun 2015 dan selanjutnya ke depan. Nah, ini kita kembali pada laporan ini tadi, survei, ranking untuk institusi penelitian kebijakan, ya. Kalau kita lihat di rankingnya, kalau di ranking umumnya di 10 besar tentunya di situ tidak ada PKMK. Di ranking kemudian khusus untuk health policy, untuk global juga tidak ada PKMK. Mungkin lebih tepatnya untuk yang top domestic health policy, ini 10 besarnya adalah ini. Masih sangat didominasi oleh institusi-institusi di Amerika Serikat. Dan kalau kita melihat ke 20 besar, 30 besar, di situ mulai muncul institusi-institusi yang berbasis di negara berkembang, termasuk misalnya di Vietnam, ada Center for Health System Research, begitu. Namun sampai ke bawah sekalipun nggak ketemu PKMK. Gitu. Memang realitanya PKMK belum masuk dalam radar sebagai think tank. Ya. Karena meskipun kita sudah berusia 17 tahun, sebagai think tank ini relatif kita mungkin masih balita. Ya.
Karena nama kebijakan sendiri dalam istilah kebijakan dalam nama PKMK juga baru resmi kita adopt 2013, ya, jadi baru 2 tahun yang lalu. Dan pemilihan kebijakan praktis baru mulai kita perkuat dalam waktu 5 tahunan terakhir ini, ya, sehingga memang kita masih perlu banyak belajar kalau mau disebut sebagai think tank, sebagai Institute of Policy Research and Engagement gitu. Jadi tidak hanya meneliti kebijakan tapi juga engage untuk kebijakan. Dan itu tantangannya sangat berbeda dengan apa yang kita hadapi selama ini. Nah, tentunya di sini kita tidak terobsesi dengan ranking bahwa kita punya target masuk 10 besar tahun ke depan, tidak. Namun setidaknya apabila kita konsisten dengan visi kita, maka banyak hal yang harus kita cermati dari ranking ini. Dalam visi PKMK disebutkan bahwa kita cita-citanya adalah menjadi institusi penelitian salah satu untuk kebijakan yang berstandar internasional. Maka kalau kita mau konsisten, mau tidak mau kita harus mengarah pada standar-standar yang dicapai oleh institusi-institusi ini. Dan di sini ada banyak hal yang cukup menarik untuk kita cermati. Seperti apa sih performance think tank yang dianggap baik? Dalam survei ini banyak sekali parameternya. Di antaranya ini menarik ya. Ini adalah berbagai indikator-indikator kinerja untuk think tank yang mungkin selama ini kita tidak terlalu banyak mencermati. Kalau tadi Bu menyebutkan untuk penelitian publikasi sebagai salah satu indikator kuncinya, maka kalau untuk think tank ini ada beberapa yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Termasuk adalah kualitas dan reputasi dari berbagai analisis dan penelitian yang dihasilkan, termasuk kemampuan untuk merekrut dan mempertahankan peneliti-peneliti dan analis-analis yang elit, setidaknya elit di Indonesia begitu untuk ini ya. Kemudian mendemonstrasikan komitmen untuk menghasilkan research analisis yang independen, kemampuan untuk bisa mengumpulkan, mengkoordinasi para aktor-aktor kebijakan dan mengembangkan jejaring dan kemitraan, website and digital presence, kemampuan untuk menghasilkan opsi-opsi kebijakan yang berbasis bukti, kemampuan untuk menjembatani antara akademisi dengan komunitas pengambil kebijakan, dan masih banyak lagi. Ini saya hanya mencuplik 7 saja. Namun dari sini kita bisa melihat apabila kita ingin mengarah ke sana, ini mungkin yang perlu kita jadikan acuan sebagai key performance indicator juga untuk PKMK, untuk rencana strategi kita. Kalau kita mau mengarahnya adalah sebagai think tank, sebagai institusi yang memang bergerak di bidang kebijakan dan tidak hanya meneliti tapi juga mempengaruhi kebijakan di Indonesia. Dalam laporan ini juga kita melihat berbagai tantangan-tantangan yang secara umum dihadapi oleh think tank yang ada di dunia. Dan ini juga menarik untuk kita cermati karena strategi-strategi kelembagaan untuk sebuah think tank tentunya harus mencermati berbagai isu-isu ini. Misalnya di situ di garis bawah isu terbesar adalah ada pergeseran pola pembiayaan untuk think tank. PKMK pun kita melihat ada pergeseran pola pembiayaan. Ya. Sekarang kita masih sangat banyak bermain dengan development agencies, dengan donor-donor. Namun dalam waktu dekat itu akan berubah, akan bergeser, karena kalau Indonesia sosial ekonominya semakin meningkat, donor-donor itu akan semakin meninggalkan kita dan kita akan lebih banyak berkompetisi langsung untuk hibah-hibah yang sifatnya internasional, dan itu akan merubah strategi kita. Juga ada peningkatan spesialisasi antar think tank, ada yang sangat-sangat fokus, sangat-sangat tajam, sehingga kompetisinya juga lebih tajam. Masih ada isu terkait dengan independensi, ini juga isu besar untuk think tank, output versus impact, organisasi-organisasi hybrid, karena think tank ini banyak sifatnya campuran antara penelitian, advokasi, dan sebagainya. Emphasis on marketing strategies, artinya untuk mengemas produk-produknya ini juga menjadi penekanan tertentu, karena kita lihat pola para pengambil kebijakan untuk mempelajari sumber-sumber juga berubah. Kalau sekarang dalam laporan disebutkan rata-rata pengambil kebijakan di dunia ini waktu membacanya dalam satu hari hanya 30 menit. Itu untuk semua bacaan, termasuk koran, majalah, dan sebagainya. Jadi bisa dibayangkan berapa detik yang kita miliki kalau kita ingin produk kita termasuk yang dibaca oleh beliau-beliau tersebut. Nah, ini adalah berbagai isu-isu strategik yang mungkin perlu kita cermati juga ke depan dalam renstra kita nanti saat kita mereview apabila kita ingin mengembangkan strategi kelembagaan, dan masih banyak lagi. Nah, sehingga di sini kita lihat bahwa banyak PR kita
Kalau kita ingin tadi semakin dewasa menjadi lembaga penelitian tidak hanya manajemen tapi juga kebijakan kesehatan. Ya. Nah, kebetulan tahun 2015 ini kalau dalam kepercayaan Cina itu katanya tahun kambing kayu lebih tepatnya untuk ininya. Dan kalau dalam kepercayaan Cina, dalam tahun kambing kayu ini yang disarankan dalam konteks upaya-upaya adalah steady path. Jadi satu jalur yang acak, yang konsisten, yang fokus, yang solid. Ya. Nah, lepas dari kepercayaan ini, kami kira di tahun 2015 ini memang momentumnya bagi PKMK untuk lebih menegaskan diri lagi dalam strateginya, dalam langkahnya untuk menuju sebagai think tank yang mumpuni di Indonesia. Nah, sehingga untuk itu kita butuh dukungan segenap keluarga besar PKMK dan para mitra. Momentumnya ada, sumber dayanya insya Allah juga kondusif, ya, dengan dukungan dari KSI, ya. Sehingga kita sangat berharap apabila kita lebih seriusi lagi ini secara lebih sistematis, kita bisa mematapkan langkah PKMK untuk menjadi institusi penelitian kebijakan kesehatan yang lebih solid, ya. Sehingga kita berharap PKMK ke depan lebih mampu untuk mengembangkan penelitian-penelitian kebijakan kesehatan yang berkualitas, lebih mampu untuk menghasilkan opsi-opsi kebijakan yang berbasis bukti, lebih mampu menjembatani antara akademisi dan pengambil kebijakan, dan ujung-ujungnya lebih bisa bermanfaat dalam berkontribusi untuk mengatasi masalah kesehatan bangsa. Itu harapan kita, untuk itu mohon dukungan dan kerjasamanya. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada beberapa tanggapan ya yang menarik dari apa yang disajikan Pak Yodi. Ya. Jadi memang kita sudah 17 tahun dan kalau kita lihat pada awal-awalnya kita mulai dari aspek mikro sistem kesehatan, yaitu manajemen pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit pada awal-awalnya itu ya. Dan kita ingat persis pada waktu itu kita mulai dari rumah sakit daerah. Kita belum berani rumah sakit pendidikan karena rumah sakit pendidikan itu sangat kompleks, berat sekali. Kemudian kita lihat di tadi yang Pak Yudi katakan juga pada sekitar tahun 2010-an ke atas ya, awal dekade 2010-an, itu kita mulai masuk di hanya mikro tapi masuk ke kebijakan ya, di mana kita mulai masuk kepada beberapa proyek yang sifatnya memberikan semacam advokasi ataupun juga evaluasi kebijakan. Dan tadi Pak Yudi menyatakan sebuah hal yang menarik mengenai ranking dan hal-hal yang terkait dengan think tanks, dan ini saya kira satu milestone baru ya, satu tahap baru dari PKMK, di mana kita yang tantangannya bisa nggak menjadi lembaga yang tidak hanya riset tapi juga memberi influence atau advokasi kepada pengambil kebijakan sebagaimana think tank yang ada di luar negeri. Nah, kalau kita mencermati apa yang terjadi selama 17 tahun ini memang ada perkembangan ya, dan perkembangannya cukup menarik. Yang terakhir tadi menjadi think tank ini menuntut memang berbagai kemampuan baru ya, tidak hanya sebagai peneliti atau konsultan, tapi para anggota itu harus bisa menjadi apa yang disebut sebagai advokator ya, dan ini tidak mudah nih. Ya. Pengalaman saya pribadi sebagai peneliti dan juga mungkin advokator di kesehatan itu, ini memang kadang-kadang fungsi ini tidak seperti saintis ya, ada seni atau mungkin banyak seninya ya. Jadi bagaimana supaya kita dalam konteks power ya, otoritas kesehatan, misalnya dengan Kemenkes atau Dinas Kesehatan itu tidak boleh terlalu dekat sehingga kita menjadi underbow atau menjadi bawahan ya, atau stempel, penelitian stempel ya, pokoknya disahkan oleh kita walaupun itu jelek ya. Tapi juga sekaligus kita tidak boleh terlalu jauh, jadi seperti dalam tanda kutip LSM yang selalu kontra dengan pemerintah ya nih. Jadi kombinasi atau posisi di antara kedua poin tadi ini yang menjadi satu tantangan besar bagi kita semua ya. Nah, ini yang mungkin perlu kita lihat dalam beberapa tahun mendatang ya, dan syukur kita dibantu oleh Knowledge Sector Initiative Project dari DFED untuk peran yang sungguh sangat sulit ya. Tapi ini dibutuhkan oleh bangsa kita ya, sangat-sangat dibutuhkan, karena setelah
puluhan tahun membangun Kementerian Kesehatan dan ada BPJS, ternyata ini berapa informasi dan bukti terbaru yang menunjukkan bahwa program-program penting itu cenderung tidak berhasil atau kurang berhasil. Ya, seperti KIA itu, kematian ibu itu masih banyak sekali di mana-mana. Dan saya dengar ini dari Pak Yudi atau Bu Ut ya, TB juga bermasalah ya dalam beberapa tahun ini ya. Jadi saya belum tahu persis ya, tapi saya dengar TB juga bermasalah ya. Kemudian BPJS ini juga masalahnya juga besar sekali nih. Jadi uang yang besar banyak itu ternyata belum bisa merata ya. Bahkan ada kecenderungan daerah-daerah yang sulit itu semakin tidak mendapatkan anggaran atau sulit mendapat dana, sementara daerah yang kaya itu semakin mudah dan terjadi apa yang disebut sebagai fraud. Nah, sehingga inilah tantangan-tantangan yang menarik ini memang sangat tepat untuk kita untuk masuk ke situ. Tapi kembali pada pertanyaan yang sangat sederhana, mampukah kita ke sini ya? Karena berarti PKMK harus mempunyai peneliti satu jenis SDM sebagai peneliti, yaitu penting sekali. Mungkin dia nggak kemana-mana ya, analis-analis yang tidak di kampus, tidak pergi ke luar kota, dia lebih senang di sini untuk data dia analisis ya. Dan juga ada konsultan-konsultan yang seperti kita punya banyak ya, yang berterbangan ke berbagai kota dan kabupaten di Indonesia sampai pelosok-pelosok Papua ya. Jadi mungkin kita bisa berbangga juga, hampir di semua pulau kita berada ya. Lalu yang ketiga ini yang jadi bagaimana sebagian dari kita itu menjadi semacam advokator untuk kebijakan tadi. Nah, ini yang saya kira Pak Yudi sudah menyiapkan banyak hal ya dengan KSI. Ini memang tidak mudah ya, sekali lagi tidak mudah. Tapi kita harus sampai ke sana. Nah, untuk itulah mari kita sambut pada fase berikutnya ini. Dan tadi menarik Pak Yudi juga menyatakan bahwa anggaran untuk pengembangan internal kita masih kurang dimanfaatkan. Nah, ini juga saatnya Anda sibuk, tapi juga tolong waktunya Anda pergunakan untuk pengembangan diri. Oke, kemudian terakhir yang sangat penting ketika bicara mengenai ke depan antara PKMK dengan lingkungan kita ya, selain policy maker, tetap kita ada manajemen ya di dalam kegiatan kita ya. Sehingga saya selalu berpesan pada teman-teman di kelompok konsumen manajemen itu jangan terlalu banyak main politik ya. Karena kebijakan itu kadang-kadang tadi banyak politiknya juga ya. Tapi kalau di manajemen itu sangat-sangat teknis ya, dan cenderung apolitik ya. Nah, sehingga kita harus terus membina dengan mitra-mitra kerja kita ya. Dan kita tahu persis bahwa selama 17 tahun ini ternyata banyak mitra yang sejak awal dulu sampai sekarang itu masih konsultasi pada kita untuk memperbarui renstra mereka, diskusi dan sebagainya. Misalnya dari Rumah Sakit Semen Gresik, Rumah Sakit Mata Dr. Yap ya, beberapa rumah sakit daerah di Arsada itu mereka masih terus setia dengan kita ya. Tadi membuktikan bahwa apa yang kita rencanakan mungkin 10 tahun lalu atau 5 tahun lalu dalam renstra mereka itu ternyata memang benar-benar bagus ya. Artinya memang mereka tidak kapok dengan kita. Itu sangat penting sekali. Jadi kalau renstra kita itu jelek hasilnya dan ditolak, itu biasanya mereka juga nggak akan kita lagi. Nah, jadi ada semacam para pengguna baru yang lama yang terus setia dengan kita. Mari kita terus bina ya. Kemudian kita juga akan masuk ke rumah sakit pendidikan dan sekarang juga terkait dengan rujukan nasional ya. Saya sedang merintis usaha untuk ke beberapa rumah sakit pendidikan. Yang jelas RSCM ini sudah pasti ya, kita banyak kerjasama dan juga menyangkut MMR nih. RSCM dan juga ada rumah sakit, kebetulan saya jadi pembina di sana di Palembang, kemudian ada di Riau, saya besok ke sana. Kita akan masuk pada rumah sakit pendidikan, tapi tentunya juga saya berharap rumah sakit Sarjito bisa lebih dekat nih ya. Karena sebenarnya agak aneh juga ya, terus saja ini Pak Safak ya, selama 17 tahun ini terus saja kita lebih dekat dengan RSCM dibanding RS Sarjito Pak. Terus terang aja saya juga nggak tahu kenapa, tapi mungkin ya masalah trust Pak Eri. Teman-teman di RSCM itu trust sekali pada kita, masuk direkturnya itu sudah di UGM, direksinya, dan sering sekali tim kita bahkan ada beberapa anggota dari PKMK itu diperbantukan di sana, kemudian jadi pegawai sana malah jadi itu terjadi. Jadi ada rasa trust yang bertahun-tahun dari RSCM, tapi justru dengan Rumah Sakit Sarjito kita selama ini belum. Jadi mungkin kita harus betul-betul bagaimana caranya supaya kita bisa bersanding, jangan sampai jalan yang penuh preman itu memisahkan kita ya. Itu jalan
Gitu. Kemudian juga rumah sakit yang ada di DIY ini juga menjadi mitra kita terus ya. Ini tradisional juga, dan untuk kematian ibu itu kita selama 3 tahun terakhir hampir tiap 3 bulan sekali kumpul untuk membahas kematian ibu. Ini juga mitra kita yang terus kita kembangkan. Tanpa uang pun juga kita akan berjalan, Pak. Sarjito pun ya, tanpa uang pun kita mau ke sana, Pak. Tapi kita jarang, Pak, diundang ke Sarjito ya. Jadi, tapi di beberapa tempat kita diundang terus, Pak. Kemudian juga sebagai manajemen di provinsi. Nah, seperti DIY ini juga harus kita terus kembangkan dengan teman-teman di DIY, Bu Ari dan teman-teman itu sering sekali, dan kita kerjasama itu tidak pakai proyek ya. Jadi kita butuh DIY, Bapak DIY butuh kita, itu selalu saling lempar mudah sekali. Dengan NTT kita berusaha terus dengan Pak Stef dan teman-teman. Pak Stef mau diganti mungkin karena mau jadi bupati, akan ada pergantian, tapi harapannya penggantinya juga akan terus sama kita. Kaltim secara tradisional juga terus bersama kita udah bertahun-tahun ya. Kemudian mungkin Riau nanti juga akan ada tambah lagi. Jadi memang ada daerah-daerah yang miskin yang didanai oleh beberapa donor yang menjadi mitra kita, atau daerah-daerah Pemda yang kaya di tenaga kita juga ya. Kemudian terakhir, yang sangat terakhir sekali, kita juga wajib untuk pada tahun depan tadi itu melatih pusat-pusat di perguruan tinggi lain atau di provinsi lain, karena kita tidak bisa sendirian. PKMK untuk menjadi think tank sendiri atau menjadi Monef sendirian itu tidak bisa untuk seluruh Indonesia. Jadi saya mohon betul di sela-sela atau bukan sela ya, juga ada dari Anda yang memang mempunyai misi juga untuk nusa dan bangsa ya. Ini saya serius ngomongnya, tidak seperti anggota DPR yang nusa dan bangsa itu dipertanyakan betul nggak sih? Nah, tapi ini betul-betul iya. Jadi seperti JKN ini kita tidak bisa memonitor, mengevaluasi JKN tanpa ada kerjasama dengan daerah setempat, dan kita selalu buktikan sejak dari pelosok di barat, di Aceh sampai ke timur, di Papua, di NTT, itu selalu kita bekerja bersama dengan perguruan tinggi setempat, dan ini mohon bisa kita teruskan, Pak Yodi ya. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan dalam waktu 10 menit ini ya. Sekali lagi selamat pada PKMK, tapi sekali lagi tadi yang seperti kata Pak Yodi, kita harus betul-betul maju dengan benar ya, dan kita beban atau tantangan semakin besar, tapi jangan takut karena kita bisa dengan cara untuk sambil bekerja, kita harus tetap belajar. Saya demikian, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Laksono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, ini kesempatan yang baik bagi kami juga untuk sedikit share mengenai apa yang akan difokuskan pada program 2015, dan nanti penekanan saya kira sebagai tanggapannya adalah di area mana sinergi yang selama ini sudah berjalan antara pusat dengan fakultas itu bisa diperkuat. Saya akan memulai dari yang terkait dengan penelitian. Tadi saya sudah ceritakan ke Bapak dan Ibu bahwa kinerja penelitian dari sisi jumlah riset dan jumlah publikasi ini kalau di UGM nomor 1. Nah, ini pesannya sebetulnya untuk kita adalah bahwa karena Prisma ini bisa dilihat oleh banyak orang, jadi kemudian kita juga bersama-sama dengan pusat tentunya memastikan pula bahwa kita memang mengupdate data ini. Di 2014 ini yang cukup menarik, ini memang kaitannya dengan tadi ya Prof. Laksono juga sudah menyinggung mengenai SDM peneliti itu ya. Sehingga akhirnya ya kemudian ini lebih mencerminkan memang apa yang dicapai bersama. Jadi ini juga ironis ya, dananya ini pusat juga sangat, saya kira sangat patuh ya pada aturan di universitas, tetapi ketika akan memasukkan nama saja kok ini hebohnya sampai di tingkat universitas. Nah, ini alhamdulillah sudah bisa teratasi. Kalau dilihat dari sisi dananya dari tahun ke tahun saya kira cukup bagus peningkatannya, dan sekali lagi ini terima kasih untuk Bapak dan Ibu semua atas kepemimpinan juga dari Prof. Laksono dan Pak Yodi ya, yang beberapa tahun terakhir ini sangat meningkatkan proporsi ini. Ini kalau sekilas mau dilihat gitu,
Tadi saya sudah dengar angka 26M, jadi sorry Mbak Evi kalau ini datanya belum data yang terakhir. Tapi kalau dilihat memang variasinya sangat lebar ya. Ada yang ini di atas kertas terlihat 0, tapi sebetulnya tidak 0. Mungkin dananya masuk lewat kantong yang berbeda gitu. Tetapi kalau dilihat memang ya sangat besar gitu gapnya antara satu pusat dengan pusat yang lain, sehingga ini kalau tadi mendengarkan Prof. Laksono ya, kita harus melatih pusat-pusat yang lain gitu, kita harus melatih center-center yang lain. Saya berharap center-center yang di dalam FK ini juga jangan terlupakan Pak Laksono. Sama halnya seperti Prof. Laksono juga sering ke FKUI ya. Ini saya juga harus lebih sering lagi mengingatkan Pak, ada FKUGM loh ya, Pak Laksono. Kalau RSCM tadi sudah disampaikan, kalau itu saya nggak bisa mengingatkan gitu karena bukan saya yang mengelola. Jadi itu Pak Syafaq ya. Nah, kemudian ini sharing saja Bapak Ibu, ada isu yang mirip antara pusat dengan kami di fakultas, yaitu mengenai capacity building. Saya dan Prof. Laksono ini sangat berterima kasih pada Pak Rosi ya, yang selalu saya banggakan karena sejak kami kecil dulu mentoringnya sangat kuat gitu. Nah, beberapa hari yang lalu kami berdiskusi dengan para dosen muda di FK. Ini ternyata mereka itu ya singkatnya kapiran. Jadi kita membuat kursus untuk siapa-siapa, mahasiswa S2, S3, orang-orang di luar. Ternyata yang dosen muda ini juga justru terlewatkan. Nah, saya kira ada isu yang mirip ya. Ada beberapa, saya yakin skills yang juga mirip, sehingga mudah-mudahan ini nanti dalam program-programnya kita bisa sinergikan. Nah, ini untuk ilustrasi Ibu dan Bapak saja. Jadi ada memang alokasi dana penelitian untuk dosen yang dari anggaran FK, kemudian pengembangan komisi etik. Jurnal ini kecil sekali memang karena terbitnya masih yen gitu ya, yen terbit gitu. Kemudian sebetulnya alokasinya cukup besar, tapi ini mungkin kita strateginya perlu diubah. Ada pelatihan penulisan manuskrip internasional yang ini dikawal Pak Yodi sendiri, jadi ini juga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. MTA, kemudian pelatihan terkait penelitian ini mungkin tidak terlalu cocok untuk Bapak Ibu, tapi ada satu lagi yang GHRP, Good Health Research Practice, saya kira akan sangat cocok sampai dengan publikasi. Kami tentu saja mungkin belum bisa tadi menandingi Pak Hanefi, mana ya Pak Hanefi? Pak Hanefi. Oh, di situ Pak Hanefi ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti jejaknya gitu, ditulari supaya website di FK juga baik. Tapi ini salah satu resources yang kami kembangkan, website riset. Dan di kolom yang kiri itu deadline tawaran. Ini ketika kita mendapat informasi dari berbagai pihak, ini kita selalu meletakkan pada website ini. Nah, apa saya kira relevansinya untuk PKMK adalah bahwa saya yakin ke depan riset ini masih menjadi ruh utama dari PKMK yang kemudian kami antisipasi dengan bukan antisipasi ya, kami juga dorong agar penelitian yang kompetitif ini semakin lama bisa semakin banyak kita raih gitu. Jadi ini tidak kemudian mengecilkan arti networking ya. Saya kira trust itu memang kepada PKMK sudah sangat luar biasa ya selama 2 kepemimpinan ini. Tapi ke depan saya kira kita mesti mengikuti juga dengan kemampuan untuk meraih dana penelitian secara kompetitif. Ya, ini salah satu praktek, ini bukan dokter praktek tapi para peneliti praktek gitu ya, para penulis praktek yang nanti harapannya bisa memperkuat pula. Nah, ini yang kami sampaikan tadi. Jadi di KPI penelitian nanti kami akan mencoba, belum berani mengeluarkan data dasarnya, berapa sebetulnya penelitian yang bisa kita raih secara kompetitif, baik itu di tingkat nasional maupun di internasional. Ya, nah sehingga untuk penelitian ke depan ini adalah programnya Ibu dan Bapak selama 2 tahun. Jadi
atmosfer riset, kemudian kualitas proposal dan integritas riset. Ini saya kira untuk meraih yang kompetitif sifatnya. Kemudian, nah ini capacity building bersama, barangkali ada beberapa kegiatan, beberapa topik yang bisa kita selenggarakan daripada menyelenggarakan kedua kali, ketiga kali untuk sasaran yang berbeda. Kemudian yang D ini untuk profesi manajer riset serta publikasi. Nah, kalau melihat tren jurnalnya, jumlah publikasi jurnal internasional ya dibilang sedikit membaik, saya kira juga boleh lah ya untuk ngeyem-yemi kita semua. Artinya kalau melihat dari tahun ke tahun itu peningkatannya agak lumayan 2013-2014. Tetapi saya kira kita belum memanfaatkan betul. Satu, kita punya potensi mahasiswa S2, S3 di mana Bapak dan Ibu ini juga banyak yang menjadi stakeholder utama ya. Mahasiswa S2, S3 sangat banyak, spesialis sangat banyak, sudah melebihi jumlah S1, mahasiswa baru 600 per tahun. Akan tetapi mungkin dari sisi sampai dengan kemampuan kita untuk mengolah menjadi publikasi ini barangkali yang perlu kita tingkatkan bersama. Nah, Bapak dan Ibu juga tidak perlu khawatir kalau semangat untuk menulis artikelnya sudah besar gitu. Kami mencoba mengantisipasi supaya Bapak Ibu tidak memikirkan wah nanti kalau sudah diterima terus kemudian jurnalnya minta 5 juta, ada yang minta 10 juta untuk artikel processing fee, gimana ya gitu ya. Jadi nomor satu saya akan mengatakan ya minta Pak Yodi dulu gitu. Tapi nomor dua kalau belum dianggarkan ya ini kami mulai menganggarkan 2014. Yang penting di situ menggunakan nama institusi FKUGM. Kemudian ini sudah mulai kita alokasikan untuk membantu artikel processing fee. Dan kalau ditanya slotnya berapa Bu, saya masih jawab lostang. Jadi berapapun itu yang terbit, berapapun itu yang diajukan, ini tidak ada plafonnya ya. Untuk 2015-2016 saya kira kita masih mampu untuk membiayai itu. Nah, tantangannya di publikasi ini top skorernya di FK juga ada di sini juga gitu. Jadi Pak Yodi ini saya nggak tahu sekarang rankingnya berapa teratas ya, tapi saya kira masih 5 besar penulis di FK. Kita mencoba untuk mentarget tahun ini ada, meskipun jumlahnya masih kecil nih 25, tetapi mulai bicara impact factor gitu. Di jurnal yang kelasnya mungkin lebih tinggi. Selain itu juga yang poin terakhir ini saya kira sudah dimulai PKMK tahun kemarin ya Pak Yodi, itu mungkin kalau ada setiap tahun satu saja seminar besarnya PKMK, saya tahun ini apa ya seminar besarnya PKMK yang ini bisa direncanakan untuk diterbitkan abstraknya di Scopus, itu juga akan sangat mengangkat reputasi ini. Selain itu juga keterlibatan para dosen, para konsultan senior ini sebagai mitra bestari di jurnal orang lain ya mestinya ya, jurnal nasional maupun internasional. Jadi ini yang terkait dengan publikasi. Nah ini saya akan lebih cepat kaitannya dengan kerjasama. Di sini yang saya beri panah itu mungkin yang menarik bukan angkanya ya. Kalau angkanya, waduh angkanya kok kecil sekali. Yang kita lihat sekarang adalah begini, kalau seseorang sudah bekerja sama lama penelitian, ya sudah penelitian itu terus saja penelitian. Nah ini yang kita maksud adalah membuka peluang untuk tridharma yang lain. Jadi kalau sudah punya mitra yang sangat bagus untuk penelitian, kalau ini memungkinkan kita ingin perlebar ke pendidikan, ke pengabdian dan juga ke pelayanan ya, sehingga kita punya partner-partner yang memang bergerak di tridharma dan pelayanan. Nah, terakhir untuk publikasi, jadi ini sudah menjadi target yang dipasang oleh UGM untuk FK. Dan mungkin saya kira kalau ini hanya dipasang 7 publikasi, mungkin target ini tidak menarik untuk Ibu dan Bapak, karena mungkin itu sudah bisa terlampaui. Tetapi yang ingin kami tekankan adalah bahwa ini sekarang sudah menjadi indikator gitu. Jadi policy kita sudah tidak lagi kok kemudian jurnal internasional ini yang teratas, tidak ya. Tapi ini produk-produk yang saya kira sama penting ya.
kemanfaatannya mungkin malah lebih besar policy brief ini. Kemudian juga, nah karena pakarnya kebijakan ada di sini ya. Padahal mungkin bagian-bagian lain juga cukup banyak yang terlibat dalam membuat kebijakan nasional. Nah sehingga ini mungkin harapan yang untuk PKMK bagaimana kita memperkuat kemampuan dosen untuk juga mempunyai kapasitas ini. Jadi ini sebagai akhir harapan kami, ya, tanggapan kami ya. Di beberapa area ini, integritas riset, kemudian research competitiveness, upaya untuk meyakinkan stakeholder nasional bahwa profesi peneliti di perguruan tinggi itu ada dan kinerjanya tinggi dan ke depan akan sangat kita butuhkan. Kemudian mengenai manajer riset dan yang terakhir adalah capacity building kita semua. Saya kira ini yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menarik apa yang disampaikan oleh Prof. Laksono tadi dengan Pak Yodi ya. Katanya Prof. Laksono itu memang jauh kemana-mana ya. Ke Kalimantan juga dulu Prof ya. Alhamdulillah. Mestinya saya pindah ke Jogja ya, misalnya juga ikut juga ke Sarsitonya ya. Ya mudah-mudahan sudah mulai dirintis, saya pikir kita dengan PMK sudah, saya pikir cuma untuk tindak lanjutnya lagi teman-teman dari bagian Diklat juga sudah mulai, saya pikir sudah mulai dengan FK, sudah kita satu kesatuan dengan AMC-nya, Academic Medical Center, yang nanti akan pengembangan dengan AHC-nya, yang tentunya terkait pula nanti dengan PKMK-nya, bagaimana kaitannya dengan proses-proses yang Sarjito. Saat ini juga penelitian sudah ada di Sarjito tadi sampaikan oleh Pak Yodi tadi kaitannya dengan TB ya dan sebagainya. Saya pikir saya memanfaatkan lagi lah kita dari Sarjitonya, silakan untuk di tempat lahan penelitian untuk saya kira dengan kemarin juga adanya blended learning kaitannya dengan BPJS dengan fraud juga ada, kita dilibatkan dan sebagainya. Dan ini menjadi hal yang menarik untuk Sarjito karena beberapa teman-teman yang masalah fraud tadi juga menjadi pembicara di tempat yang lain yang bagaimana juga itu kan produk dari PKMK juga, saya pikir seperti itu. Jadi kalau kemarin masih dirasa kurang, saya pikir harus kita dekatkan lagi. Insya Allah bulan Juli atau Juni nanti itu yang disebut preman tadi nanti hilang semuanya nanti sehingga nanti bisa apa kita dipindah ke utara. Dan yang cukup menarik mungkin saya sampaikan bagaimana upaya dari Universitas Gadjah Mada. Kemarin kita bertemu dengan Pak Mensesnek dengan Pak Rektor dan bagaimana dengan FK UGM itu menjadi satu kesatuan seperti itu, kaitannya dengan cara bukan secara apa satu kesatuan bukan hanya jiwa fungsi dan sebagainya, tapi juga masalah tata letak lingkungan dan sebagainya. Itu juga untuk perlu saya sampaikan, apakah nanti kedepannya Sarjito akan tetap menghadap ke timur atau juga menghadap ke barat. Nah, ini juga perlu untuk diketahui teman-teman semuanya. PU kemarin sudah nengok ke sana, kemungkinan bisa juga menghadap ke barat juga, jadi menghadap Sungai Code ya. Tapi tentunya Sungai Codenya nanti juga akan dikelola dengan baik seperti itu, sehingga akan menembus seperti itu. Itu juga bagaimana menjadi UGM Sarjito itu bukan dengan FK saja, tapi dengan teknik dan semuanya itu menjadi satu kesatuan, itu salah satunya. Jadi begitu juga produk-produk dari penelitian-penelitiannya, PKMK juga mestinya bisa memanfaatkan Sarjitoannya ini, dan secara teknis saya pikir itu sangat mudah Prof untuk itu. Terima kasih. Pak Laksono menanggapi. Oke, terima kasih Pak Syafaq ya. Ini memang saya kira ini tahun yang sangat penting untuk kita memulai yang baru ya. Karena yang stressing penekanan utama untuk Sarjito dari bangsa kita di JKN ya, itu menjadi rujukan nasional. Itu yang tadi juga terkait dengan tadi Bu Ut katakan ya. Kebijakan dan manajemen tidak hanya untuk IKM ya, tapi teman-teman klinisi juga. Nah, bagaimana dalam konteks rujukan nasional ini yang tanda kutip ya, ini sungguh kompleks sebenarnya. Tapi saya melihat kebetulan saya keliling-keliling di beberapa provinsi, beberapa rumah pendidikan nasional ya, itu masih belum begitu paham mengenai istilahnya apa maksudnya rujukan nasional.
Karena itu menyangkut juga sampai ke perubahan cara berpikir para spesialisnya, sehingga para spesialis di rumah sakit pendidikan nasional atau juga nasional itu betul-betul spesialis yang tertier, Pak. Beda dengan rumah sakit yang di rumah sakit kelas C dan kelas B. Ya. Dan ini yang masih sulit dicantum. Nah, makanya nanti kalau PKMK juga dari tim rumah sakit nanti Mbak Putu dan teman-teman ini kita perlu memperkuat divisi rumah sakit ya, untuk betul-betul masuk ada sebagian yang mungkin kalau perlu tambah orang dan bisa saja kerjasama dengan Sarjito untuk menjadi tim pemikir untuk rumah sakit pendidikan. Karena selama ini terus saja kita banyak ke arah rumah sakit daerah dan rumah sakit swasta yang tidak teaching hospital. Jadi ini saya kira tantangan atau tawaran menarik dari Pak Syafaq ini perlu kita garap. Dan saya tahun ini berharap bisa masuk ke sini, dan hari Jumat ini kita ada pertemuan kecil-kecilan ya dengan teman-teman klinisi ya. Saya nggak tahu ada yang datang apa enggak ya. Tapi kita mulai masuk pada bagaimana klinisi dalam konteks kebijakan dan manajemen nasional ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi tanggapan lain atau mungkin dari Kepala Divisi? Ya, Mbak Putu silahkan. Mic-nya tolong. Terima kasih Ibu Moderator. Karena tidak ada yang bertanya, jadi saya yang bertanya. Saya tertarik dengan indikator yang disajikan oleh Pak Yudi mengenai indikator untuk organisasi think tank. Saya ingin bertanya, kira-kira menurut Pak Yudi dan juga Pak Laksono, PKMK ini ada peluang nggak untuk memenuhi satu atau beberapa indikator tersebut? Dan kira-kira seperti apa nanti strategi yang harus kita tempuh supaya kita bisa mungkin pasti ada keinginan untuk masuk ke dalam peta organisasi think tank dunia. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Yudi. Baik, terima kasih Bu Putu. Terkait indikator, tadi sebenarnya indikatornya jauh lebih banyak lagi ya. Saya hanya mencuplik saja 7. Nanti bisa kita petani. Tapi kalau secara sekilas beberapa sebenarnya kita mungkin mampu. Misalnya tadi ada yang web sama web presence ya, kehadiran kita di web. Kehadiran kita di web cukup kuat gitu untuk ininya. Sehingga yang seperti itu sebenarnya kita sudah ada modal yang cukup besar ya. Cuman yang saya mungkin kita bisa manfaatkan juga, kita bisa belajar juga dengan institusi yang sekarang ada di sini, misalnya Semeru ada Pak Asep. Saya nggak tahu kalau di Semeru misalnya Pak Asep, indikator-indikator yang digunakan Semeru sebagai key performance indicator itu apa mungkin ya, yang kita bisa belajar juga, yang karena berarti itu sesuatu yang praktis dan sudah digunakan selama ini oleh satu institusi di Indonesia ya. Kalau tadi secara internasional begitu, namun menurut kami juga ada baiknya kita belajar juga dari Semeru misalnya, apa yang selama ini digunakan Semeru sebagai KPI. Tapi kalau yang tadi kita lihat sebenarnya cukup banyak yang kita sudah mengarah ke sana, cuman kita tidak secara formal, tidak secara sistematis mengarah ke sana dan tidak mengukur itu ya. Dan sebagian besar tadi memang kalau sepemahaman kami sifatnya lebih ke arah kualitatif, jadi agak susahnya karena tadi itu mereka menggunakan survei yang sifatnya kualitatif, dan itu yang kalau dilakukan secara rutin oleh satu institusi itu agak berat begitu untuk ini ya. Sehingga nanti itu yang harus kita lihat secara praktis dari sekian banyak indikator, mana yang itu memang bisa kita kerjakan sendiri dan yang kita ada modal ke arah sana untuknya. Nanti mungkin kalau ini Pak Asep mungkin bisa menambahkan kalau untuk di Semeru indikator-indikator untuk Semeru itu apa Pak Asep yang selama ini digunakan untuk sebagai kinerja sebagai institusi penelitian kebijakan think tank gitu kan? Baik, terima kasih Pak Yodi. Mungkin kembali ke Global Think Tank Index ya. Kalau PKMK tadi katanya belum masuk ke situ. Kalau Semeru alhamdulillah juga belum masuk, Pak. Dan sebetulnya memang ada semacam kontradiksi ya antara apa yang ingin kami capai dengan entry point mereka untuk mengakses think tank. Karena kami sejak awal itu fokusnya memang ke policy, itu memang visi dan misi sejak awal gitu. Jadi sementara di Indonesia ini sebagian besar policy maker itu tidak mau kalau ada masukan itu yang sifatnya terbuka, misalnya melalui media massa dan sebagainya. Itu pengalaman kami sejak sebelum ada Semeru. Oleh karena itu sejak awal kami selalu pendekatannya adalah direct approach ke policy maker. Dan kami secara sadar berusaha untuk menghindari publikasi di media massa.
Nah, sementara Global Think Tank Index ini entry point-nya adalah justru dari media coverage. Jadi kalau satu lembaga yang tidak dikenal melalui media coverage itu kemungkinan kecil akan masuk ke grup itu. Oleh karena itu kami ya tidak begitu berkecil hati karena memang kami tidak fokus ke situ sejak awal. Jadi yang pertama itu kalau performance kami diukurnya terutama oleh donor kami sejak awal itu adalah melalui policy engagement itu. Kemudian yang keduanya sebetulnya masih agak sesuai dengan tadi, yaitu publikasi di jurnal-jurnal internasional. Nah, tapi sekarang ini kita perlu lebih hati-hati dengan publikasi di jurnal internasional itu, karena banyaknya jurnal-jurnal yang abal-abal ya, seperti itu. Kita boleh publikasi di situ kalau kita bayar sekian gitu misalnya. Nah, jadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Wakil Dekan tadi, melihat impact factor itu penting sekali dalam publikasi. Jadi kita perlu sangat selektif juga di situ. Yang ketiga, baru di luar itu mungkin kami menekankan juga ke masalah kerjasama dengan mitra-mitra, baik di lembaga-lembaga internasional maupun nasional yang sama-sama mempunyai concern terhadap bidang-bidang yang sama dengan kami. Tapi intinya adalah policy research in social economics issues kalau kami. Jadi itu mungkin kami berusaha untuk tidak terlalu complicated. Jadi tiga indikator itu yang kami gunakan. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih Pak Asep. Baik, terima kasih. Baik, silakan. Terima kasih Pak Putu. Jadi ini menarik ya. Ada satu hal yang itu juga sesuai dengan Pak Yudi katakan ya. Memang ada think tank juga harus ada nama-nama ya. Ini yang saya juga menghimbau para dosen-dosen senior ya, masuk Bu Ut ini. Jadi kemarin waktu Bu Sasi ya, kita diskusi mengenai agitasi tadi ya. Ya itu kalau yang nulis policy briefnya itu atau influence ke policy maker itu hanya Mbak Sasi, saya sebut hanya ya, karena Mbak Sasi masih belum dikenal. Tapi kalau Mbak Sasi bersama Pak Cahyono Kuncoro, syukur-syukur Bu Ut bisa juga masuk di situ ya. Nah, itu akan lebih memberikan semacam power untuk kita masuk ke sana. Jadi tiap-tiap divisi ini nanti harus mempunyai semacam, tadi Bu menyajikan ya, ada target nggak salah 7 policy brief ya, 7 ya tahun ini ya. Ya ini kita betul-betul harus lihat, misalnya yang agitasi tadi ya, penelitian agitasi kita Pak Cahyono dengan Bu Ut atau fraud kita diteliti bersama Bu Ut juga untuk memberikan semacam ini, itu sudah 2. Kemudian yang JKN ada 2. Pak Yudi mungkin di TV, jadi mungkin dari PKMK kalau bisa ada 5. Ya, mungkin nanti bisa policy brief dari teman-teman klinis, ya grupnya pro macam-macam itu. Tapi memang kita perlu untuk nama itu ya, itu nggak pas ya. Jadi nama tadi yang elit tadi ya, yang disebut Pak Yudi pada think tank itu harus retain tadi, harus mempunyai nama-nama yang disebut sebagai nama besar tadi ya, betul Pak Yudi ya. Nah itu yang juga bisa mendorong policy briefnya itu dibaca. Ya nih, kalau yang masih sangat muda sebagai peneliti junior mungkin nggak dikenal, tapi kalau misalnya ada nama-nama yang senior tadi, apa itu seperti itu Pak? Tadi asumsi saya memang kita juga butuh nama-nama besar juga nih, yang tadi baca Pak Yudi tadi. Ya. Kalau pengalaman kami, nama itu bisa kombinasi Pak, jadi nama orangnya atau nama lembaganya gitu. Jadi kalau kami selama ini di Semeru mencoba untuk tidak mengembangkan sistem bintang ya. Karena kalau LSM itu biasanya kalau sistem bintang kemudian nanti ada 2 bintang, biasanya bintangnya terus berperang. Itu jadi Star Wars terus biasanya pecah gitu. Jadi kami berusaha menghindari itu. Jadi kami berusaha yang didorong itu nama lembaganya. Jadi mungkin tidak begitu banyak orang yang kenal saya, tapi saya kira jauh lebih banyak orang yang kenal Semeru daripada saya. Itu yang berusaha kami kembangkan Pak. Ini satu pola lain, tapi kalau di Kementerian Kesehatan itu kalau nggak pakai nama itu sering sekali susah Pak. Saya nggak tahu di Semeru di mana. Kesehatan itu memang makanya ini perlu dilihat Bu Ut ya, tentang tadi kriteria policy briefnya kepada siapa dan oleh siapa itu Pak. Ini yang perlu jadi diskusi betul. Baik, terima kasih Pak Laksono. Ada lagi yang lain?
sepertinya memang PKMK sebenarnya sudah cukup punya nama ya, tapi mungkin perlu peningkatan-peningkatan lain yang bisa seperti Pak Semeru tadi, Pak Semeru. Gunung Semeru. Saya taunya Gunung Semeru memang, karena terkait bencana, Bu. Baik, mungkin ada lagi tanggapan atau pertanyaan? Mumpung pakarnya ada di sini, atau ya, waktunya juga sudah lewat, mungkin kita akhiri saja. Terima kasih dan banyak masukan-masukan, saya tidak akan menyimpulkan, tetapi harapan kita adalah bahwa ulang tahun Sweet 17 ini bisa menjadi tanda-tanda kita untuk ke depan, bukan menjadi tanda-tanda ya, artinya ini menjadi satu tanda bahwa ke depannya kita akan jauh lebih berkarya lagi, lebih baik lagi. Terima kasih, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Saya kembalikan ke Mas Wisnu. Baik, terima kasih Dr. Bella dan Pak Laksono, Pak Yodi dan juga Prof. Uut.